Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, Ramadan yang kita jalani tahun ini, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Harapan kita kepada Allah, semoga amaliyah Ramadan tahun ini, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah, berkaitan dengan akhir Ramadan, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam." Apabila datang akhir bulan Ramadan, langit, bumi, dan malaikat-malaikat Allah, mereka bersedih, menangis atas musibah yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, ayyu musibatun hiya? Sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, musibah apa yang engkau maksud di akhir bulan suci Ramadan? Qala dhahabu Ramadan. Rasul menjawab, musibah yang dimaksud adalah perginya bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi sebagian makhluk Allah ada yang merasa dan menganggap bahwa perginya Ramadan merupakan musibah, terutama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perginya Ramadan dianggap oleh sebagian makhluk Allah merupakan musibah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 alasan kenapa perginya Ramadan dianggap musibah oleh sebagian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Nabi, fa inna da'awati mustajabatun. Perginya Ramadan dianggap musibah. Alasan yang pertama, karena di dalam bulan suci Ramadan setiap doa yang dipanjatkan oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustajabatun, dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang belum tentu terjadi di luar bulan suci Ramadan. Doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah, terlebih pada saat kita menahan lapar dan haus. Karena kata Nabi, begitu dekatnya orang yang sedang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan kita pada saat menahan lapar dan haus menjadi sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, was-shadaqati maqbulatun. Infak, sodakoh, amal jariah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan ini pun belum tentu terjadi di luar bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh beruntung orang yang ketika mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, amal jariyah, kemudian sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, orang yang diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Kita bersedekah menurut kemampuan yang ada dalam diri kita, terutama sedekah wajib yang Al-Quran sering menyebut dengan zakat, yaitu jangan sampai kita lupa untuk melaksanakan zakat fitrah sebagai kewajiban kita umat Islam di akhir bulan suci Ramadan, sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan ruh kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkin kita tidak sadar kita lakukan, sementara perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, so'imin so'imat rahimakumullah. Kemudian kemuliaan yang ketiga di bulan suci Ramadan, wal hasanati mudha'afun. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, tadarrus, bersedekah, berbuat yang baik, memaafkan kesalahan orang lain, semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi berlipat-lipat yang kita tidak tahu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kemuliaan yang keempat yang Allah berikan di akhir Ramadan ini, wal adzabu madfu'un. Azab, siksa, yakin akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Pantas ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, terutama langit, bumi, malaikat-malaikat Allah, mereka bersedih, menangis, karena sulit mereka mendapatkan 4 kemuliaan ini di luar bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang pertama, untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin doa kita akan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, karena sedekah yang kita keluarkan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, banyak berbuat baik, baik dalam berucap, baik dalam berbuat, baik dalam berperilaku, karena kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah, bala, bencana yang menimpa bangsa Indonesia khususnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Dan tentu yang paling penting, musibah corona yang menimpa bangsa ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita umat Islam akan kembali melakukan aktivitas ibadah sebagaimana biasanya, sesuai yang kita inginkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf.
Ilal liqa'i ma'as salamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.